Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan karunia tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita guna mendalami kitabnya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang mulia. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia, dan yang telah memperjuangkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini sampai titik kehidupan yang terakhir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada hamba-hambanya, dan bulan yang mana diturunkan Al-Quran padanya. Dan lebih daripada itu, di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu malam, memberikan suatu malam yang mana apa satu malam tersebut jika dilaksanakan untuk beribadah kepadanya, maka ibadah pada malam tersebut, satu malam tersebut dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana posisi kita, apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut bulan tersebut? Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah gembira, senang, bahagia dalam menyambut bulan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan begitu banyak rahmatnya di bulan tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak rahmatnya, ampunannya, maghfirahnya di dalam bulan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga begitu banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah para syayatin. Allahu Akbar. Begitu mulianya pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat para syaitan supaya tidak bisa mengganggu para hambanya di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini atau ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan juga di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, kutiba alaikum siyamah."
kutiba alaikum siyamuhu fihi tufattahu abwabul jannah wa tughallaq abwabul jahim wa tughillu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, apabila datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan bagi mereka tersebut puasanya. Kemudian dibukakan pintu-pintu surga, ditutup baginya pintu-pintu neraka, dibelenggu para syaitan. Kemudian di dalam bulan tersebut ada suatu malam yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan malam tersebut lebih daripada 1000 bulan. Lalu bagaimana posisi orang saleh terhadap bulan tersebut? Di dalam sebuah hikmah disebutkan, fahimmatus salihin fihi as-siyam wal qiyam wa tilawatul Qur'an wal kaffu an fuduril kalam wal istighalu bi dzikril malikil allam. Puasa bulan Ramadan, qiyam, mendirikan malam-malamnya dengan melaksanakan salat, kemudian membaca Al-Qur'an, berhenti menahan dirinya dari fudulil kalam, perkataan-perkataan yang lagha, kemudian menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang penting juga dilakukan di dalam bulan tersebut, di dalam hikmah juga disebutkan, inna 'azimil himmati la yaqna'u bimil'i waqtihi bit-ta'at bal yufakkiru bi alla tamutu hasanatuh bimautihi. Sesungguhnya yang besar, yang paling besar keinginan ijtihad seseorang tersebut yaitu tidak puas dengan memenuhi waktu-waktunya hanya dengan ketaatan, bahkan memikirkan bagaimana ketika dia mati amalan-amalannya tidak ikut mati, yaitu dengan melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila ibnu Adam tersebut meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi inilah yang mesti kita perbanyak di bulan Ramadan, selain ibadah-ibadah yang diajarkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditiru oleh para sahabatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan mendorong semangat kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.